Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Hai, kenalin aku Wina dan hari ini aku mau bawain thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia yaitu Kaskus. Oke guys, jadi cerita ini merupakan serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh agan-agan Kaskusers at Yarscreams lebih tepatnya, yang rumahnya itu nggak jauh dari rel kereta api yang setiap tahunnya merenggut banyak nyawa. Jadi relnya itu emang angker banget guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Oke, jadi guys, cerita hari ini tuh berasal dari ceritanya si Agan, part 2 sebenarnya. Bukan part 2 juga sih. Ini lokasinya sama tapi pelakunya berbeda. Kalau kalian ingat di video sebelumnya itu, ada di sini. Kan si Agan pernah mancing di bawah rel kereta api. Jadi di bawah rel keretanya itu ada sungai, ada kalinya. Nah, di situ tuh banyak ikan-ikan, dan kalau misalkan lagi musim ikan kakap atau musim ikan yang lain tuh pada mancing di situ emang orang-orang, dan itu spot terbaik buat dapetin ikan. Nah, waktu pertama kan si Agan mancing di situ bareng si Teddy. Nah, kalau sekarang si Agan ini mancing dalam rangka nemenin Hendra, temennya, dan sepupunya si Rudy. Nah, tapi sepupunya ini, si Rudy ini, sebenarnya itu belum saling kenal sama si Hendra. Jadi pas si Agan diajak sama si Hendra, terus karena si Agan tahu di situ tuh kan angker dan dia pernah punya pengalaman traumatis di situ kan, yang waktu dia bareng sama si Teddy. Nah, jadi dia tiba-tiba datang aja gitu dadakan ke rumahnya si Rudy. Bahkan si Rudy tuh sampai kaget gitu loh, sampai kayak nge-lag dulu. Terus si Rudy pas dia tahu, maksudnya pas dia dibilangin sama si Agan mau diajak mancing, dia tuh ngiranya di pantai. Gak taunya mancingnya tuh di bawah rel kereta api. Dan si Rudy kan salah satu orang yang juga sering ngelihat hal-hal gituan kan, dan dia tahu di situ tuh emang tempatnya kayak banyak banget penunggunya di situ yang manggil-manggil mereka pada saat nanti mereka mancing. Akhirnya berangkatlah tuh si Agan, Rudy sama si Hendra naik motor. Mereka cengtri tuh nyampe ke tempatnya, ke spot mancingnya. Mereka parkirin motornya. Nah, parkir motornya itu di samping tiang rel kereta. Kayak dari tempat parkir motor ke tempat mancing itu kayak sekitar ada 10 meteran lah kira-kira. Hari pertama, kenapa aku bilang hari pertama? Karena cerita mancing ini bakal ada hari-hari selanjutnya lagi. Di hari itu, di malam itu, kan mereka kalau mancing selalu malam-malam ya. Karena katanya kalau malam-malam tuh ikannya jadi lebih tenang. Terus jadi lebih banyak dapetnya. Jadi emang gak cuma mereka bertiga yang mancing, orang-orang lain pun sering banget mancing di situ malam-malam. Dan pada saat malam itu mereka bertiga, selain mereka bertiga ada juga 2 orang lainnya. Nah, si Agan, si Rudy, si Teddy itu pada mencar mancingnya. Ada yang di sebelah barat, terus ada yang agak-agak dekat motor. Nah, si Agan itu tempatnya dekat motor. Ada yang di bawah rel lagi. Bahkan yang 2 orang asing itu, mereka pada mancingnya di tengah-tengah rel. Udah hampir setengah jam mereka mancing, si Agan baru ingat kalau dia nggak bawa rokok sama minuman-minuman. Akhirnya si Rudy udah mulai bete tuh, udah mulai ngeluh. Dia nyuruh si Agan buat beli rokok sama beli minumannya. Buru-buru deh tuh si Agan beli ke warung. Akhirnya kayak nggak ada 10 menit kemudian si Agan udah nyampe lagi. Karena si Hendra sama si Rudy ini nggak saling kenal kan, jadi si Agan kayak jadi penghubung antara Hendra dan Rudy. Terus dia kayak yang selalu mencairkan suasana kalau misalkan suasana udah sepi. Nah, si Agan ini selain bawa pancingan, dia juga bawa senter dan bawa radio. Pokoknya si radio ini yang berperan penting biar suasana nggak sunyi sepi. Tapi tiba-tiba nggak lama dari itu, radionya si Agan tiba-tiba kresek-kresek. Suaranya makin ngecil sampai akhirnya mati. Si Agan bingung tuh. Padahal baterainya baru diganti, baterainya juga nggak habis. Terus sudah dicek, takutnya kan rusak ya, kena air kayak kena apa gitu, takutnya tuh rusak gitu. Udah dicek juga sama si Rudy, tapi tetap nggak bisa nyala. Udah kayak gitu, udah mana malam-malam, nggak ada rumah kan di situ. Nah, kebayangkan guys gimana suasananya semakin sepi kayak gimana lagi coba. Udah malam-malam, gelap, nggak ada orang lain selain mereka bertiga. Karena 2 orang yang pertama tuh udah pada pulang duluan sebelum mereka pulang. Terus radio yang dipakai buat ngerame-ramein suasana malah mati. Terus
Di situ si Agan belum agak takut, soalnya dia bareng-bareng kan sama teman-temannya tuh bertiga. Terus dia rencananya si Agan ini mau selesaiin mancing jam 10 aja. Tapi si Hendra nih kayaknya udah keasikan mancing. Soalnya di tempatnya Hendra nih dia dapat ikan mulu. Sedangkan si Agan dan si Rudy ini nggak dapat ikan sama sekali. Si Rudy udah sekitar jam setengah 10, si Rudy udah mulai nanyain ke Agan mau pulang jam berapa. Akhirnya si Agan pun nanyain lagi ke si Hendra, mau pulang jam berapa, Hendra? Nah, di situ kan si Hendra udah keasikan mancing ya. Soalnya dia dapat ikan mulu kan. Dan tangkapan yang terakhir itu gagal. Jadi si Hendra bilang dia mau pulang kalau udah dapat 1 ikan lagi. Akhirnya si Agan balik ke tempatnya kayak seakan-akan mengiyakan. Ya, kayak seakan-akan mengiyakan jawabannya si Hendra. Akhirnya si Agan dan si Rudy duduknya udah mulai deketan lagi tuh. Kan tadinya mereka bertiga mencar kan. Nah, si Agan sama si Rudy duduknya udah deketan. Terus sambil si Agan merhatiin lingkungan, merhatiin sekitarnya, dia juga sambil merhatiin motornya. Karena takut hilang, takut dicuri kan. Nah, pas dia lagi ngeliatin motornya, tiba-tiba lampu speedometer motornya si Agan tuh nyala. Kedap-kedip, 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 kedap-kedip kayak ada yang mainin kuncinya. Si Agan mulai ciut tuh di situ. Terus dia nanyain kan ke Rudy. Siapa tahu dia salah lihat kan. Dan ternyata si Rudy juga lihat. Sampai-sampai si Rudy nyuruh Agan buat ngecek kuncinya. Dan bener aja, si Agan sama sekali nggak megang kuncinya. Di kantong nggak ada, di kresek nggak ada, di sekitarnya nggak ada pokoknya. Di situ si Agan mulai takut. Terus akhirnya dia sama Rudy balik fokus mancing lagi, dan gak lama kemudian dia lihat lagi ke motornya, dan motornya udah kembali normal, lampunya udah gak nyala-nyala lagi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Si Rudy nagih tuh ke si Agan, ayo Yas kita pulang. Akhirnya mau gak mau kan, si Agan ini nyamperin si Hendra. Tapi si Hendranya ini gak mau, karena dia tuh udah keasikan banget dari tadi dapat ikan mulu. Sampai-sampai si Rudy tuh bete banget sama si Hendra. Terus akhirnya dia kayak agak-agak nyindir si Hendra buat pulang. Pokoknya si Rudy tuh bilang kayak, ayo mas pulang mas, aku udah ngantuk banget nih. Pokoknya bilang kayak gitu. Sampai-sampai si Hendra nih ngerasa gak enak hati kan. Akhirnya dia langsung beresin semua alat-alat pancingnya. Mereka kan datang pakai motor kan. Dan harusnya mereka pulang juga pakai motor kan. Tapi gara-gara kejadian tadi tuh, yang lampu speedometer kedip-kedip itu, si Rudy sama si Agan sama-sama takut buat ngambil motornya. Di antara mereka berdua gak ada yang mau ngambil motornya. Akhirnya mereka berdua numbalin si Hendra buat ngambil motornya. Si Hendra kan nggak tahu kan, si Hendra tuh bukan orang situ sebenarnya. Dia tuh nggak tahu kalau di situ tuh sebenarnya tempatnya angker. Dan si Hendra juga nggak tahu sama kejadian yang tadi, yang speedometer kedap-kedip nyala-nyala itu. Akhirnya mereka nyuruh Hendra buat ngambil, dan Hendra ngeiyain aja. Pas Hendra jalan nyamperin motornya, si Rudy sama si Agan udah agak-agak takut tuh sebenarnya. Takutnya si Hendra nih karena orang baru, dia jadi ditampakin atau enggak dia digangguin sama makhluk-makhluk yang emang penunggu di situ. Tapi aman-aman aja sebenarnya si Hendra tuh. Dia bahkan bisa sampai nyetar motor dan nyamperin si Rudy sama si Agan buat pulang. Dan si Hendra bilang kalau kuncinya tuh emang nyantol di motornya. Mungkin karena tadi si Agan buru-buru kali ya, pas dia habis beli rokok sama minuman. Nah guys, mereka kan cengtri berangkatnya, pulangnya juga harus cengtri kan. Akhirnya pas pulangnya tuh Hendra yang bawa motornya. Jadi urutannya tuh Hendra di depan, Agan di tengah, si Rudy di paling belakang. Pas mereka udah naik motor, mereka jalan nyusuri rel kereta api itu. Terus apesnya si Agan itu kan duduknya di tengah. Jadi dia tuh bisa langsung ngeliat ke arah spion kan. Di belakang ada apa aja. Nah, di tengah-tengah jalan, pas masih di sekitaran rel itu, si Agan dari spion, dia ngeliat ada sosok lelaki tua, kerdil, rambutnya putih, giginya hitam semua, lagi nyengir ke arah mereka. Coba bayangin guys, kerdil loh. Ya nggak nyeremin sih katanya. Nggak ada kayak korban-korban kecelakaan tuh nggak ada, nggak yang kayak badannya putus lah atau kepalanya nggak ada lah. Tapi ini beneran kayak orang kerdil utuh gitu, terus nyengir ke arah mereka. Ya tapi kan ya namanya setan ya, yang namanya hantu ya, mau dia nyengir kayak, mau dia apa kayak, mau dia tubuhnya bagus kayak, namanya setan ya tetap nyeremin kan. Jadi akhirnya si Agan di situ nutup mata. Selama perjalanan pokoknya si Agan nutup mata. Dan Hendra kan nggak tahu jalan situ kan. Dia nanya mulu tuh, ini belok sini ya, ini belok sini ya. Yang jawab tuh selalu Rudy. Dan setelah mereka nyampe rumahnya Rudy, si Agan ketawa kenceng banget. Karena ya selama perjalanan dia merem gitu, dia takut. Nah sampai di rumahnya Rudy, si Agan nih mulai
cerita-cerita lah, mereka bertiga cerita-cerita. Tapi belum selesai si Agan nyeritain tentang sosok yang dia lihat, itu udah dipotong ceritanya sama si Hendra. Pokoknya si Hendra di situ kayak agak percaya nggak percaya lah. Dia bilang pokoknya kayak ya kita kan nggak ganggu di situ, jadi nggak apa-apa. Pokoknya dia tetap ngotot dan dia tetap ngajakin minggu depan buat mancing lagi di situ. Si Agan sama si Rudy nggak ngiyain sih sebenarnya di situ. Mereka cuma kayak saling lihat-lihatan, nggak ngejawab sama sekali. Terus guys, radionya si Agan yang tadinya rusak, pas nyampe rumahnya Rudy tuh dia nyoba buat ini lagi, buat dilepas baterainya. Pokoknya lepas pasang baterainya dan ternyata nyala pas di situ. Terus si Agan ya karena cuma si Agan yang melihat keanehan di situ kan, dia jadi kayak ya agak-agak nggak mau lagi gitu balik mancing ke situ. Apalagi di tempat itu adalah kalau kalian pernah nonton yang episode nenek tangan buntung, di sini nonton ya. Nah itu juga, di situ juga tempat kejadian kecelakaannya. Terus pokoknya di situ tuh ya di sekitar situ emang tempat kecelakaan banyak hantunya di situ yang kayak kalau kalian inget si Agus juga yang dia enak-enak sama pacarnya tapi ternyata pacarnya tuh bukan pacarnya melainkan setan gitu. Nah itu tempatnya tuh deket-deket situ pokoknya. Terus guys akhirnya si Hendra pulang, terus menyisakan si Agan dan si Rudy. Mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol dulu di sini. Terus selain ngobrolin soal penampakan yang dilihat sama si Agan, mereka juga ngobrolin kayak siapa yang minggu depan mau nemenin Hendra. Pokoknya di antara mereka nggak ada yang mau dan mereka saling tunjuk-tunjukkan. Udah lu aja. Tapi mereka sama sekali nggak ada yang mau buat nemenin si Hendra. Nah minggu depannya guys, Hendra akhirnya memutuskan untuk memancing lagi. Dia nyamperin si Tias tuh, dia nyamperin si Agan. Pas disamperin, Agan juga bingung ya, mau nolak gimana, mau nerima tapi ya takut. Pokoknya bingung deh tuh. Akhirnya si Agan sama si Hendra nyamperin ke rumahnya Rudy. Pas nyampe di rumah Rudy, ternyata si Rudy nggak ada. Kayak emang udah direncanain gitu loh, dia bakal keluar pada hari itu karena takut disamperin kan sama si Agan sama si Hendra. Nah kayak udah nunggu lama di rumahnya Rudy, si Rudy-nya nggak pulang-pulang. Akhirnya si Agan sama Hendra nyamperin ke tongkrongannya si Rudy. Pokoknya disatronin pokoknya sampai harus ketemu. Pokoknya harus sama si Rudy pokoknya mancingnya. Udah disamperin, ternyata dia ada di tongkrongan. Akhirnya diboyong dah tuh si Rudy. Pokoknya harus diajak. Nah, karena kan mancingnya malam ya. Terus nyamperin ke rumah Rudy-nya juga udah malam. Terus ada sesi nunggu si Rudy dulu. Terus ada sesi nyamperin si Rudy ke tongkrongan. Jadi mereka tuh baru mulai mancing sekitar jam 8 malam. Pas mancing itu si Agan kembali membawa senter dan radio kesayangannya. Radio yang menemani mereka di dalam kesunyian malam hari itu. Nah ada yang berbeda nih guys dari kegiatan memancing mereka kali ini. Mereka kan kemarin bertiga kan. Nah sekarang mereka berempat. Jadi si Hendra tuh ngajak temennya satu lagi. Tapi temennya ini pendiam banget. Diajak ngobrol sama si Agan juga jawabnya tuh seadanya banget. Pas malam itu si Rudy kelihatannya udah bad mood banget. Sedangkan si Hendra lagi semangat-semangatnya buat mancing. Nah seperti biasa guys, mereka kalau mancing pasti posisinya tuh beda-beda. Pada mencar pokoknya. Temennya si Hendra agak di sebelah barat. Terus gak jauh dari situ si Hendra. Nah gak jauh dari Hendra baru si Agan. Dan gak jauh dari si Agan baru si Rudy. Pokoknya urutannya tuh si Rudy sebenarnya paling ujung tapi kayak jaraknya tuh nggak jauh banget. Tapi emang yang paling jauh tuh temennya si Hendra. Dia selalu nyari posisi yang lebih ke barat dan selalu pindah lebih ke barat menjauhi mereka. Sebenarnya awalnya tuh kayak udah diingetin gitu loh sama si Agan, si temennya si Hendra jangan jauh-jauh. Pokoknya jangan agak ke barat pokoknya. Tapi ya karena orangnya pendiam ya, terus nanggepinnya juga seadanya banget gitulah. Jadi si Agan sama si Rudy, apalagi si Rudy ya, si Rudy tuh males banget buat ngobrol sama mereka. Ya udah akhirnya kayak si Agan ya coba bisa berharap supaya si temannya si Hendra ini nggak ngelihat sesuatu yang aneh. Ya walaupun hal itu sangat mustahil ya guys ya, apalagi malam-malam lu ada di situ, ada di sarangnya gitu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 dan lagi-lagi radio yang dimiliki si Agan ini tiba-tiba mati. Si Agan di situ pas lihat radionya mati udah kayak tahu tuh. Di dalam hatinya terus di dalam hatinya tuh dia bilang kayak, "Wah, bentar lagi pasti bakal heboh nih." Kayak si Agan tuh udah siap-siap gitu sama suatu hal yang heboh di situ.
Dan ternyata guys, bener aja, pas malam itu mereka dihantui sama hantu yang berbeda. Cerita dimulai dari si Agan. Di ceritanya si Agan tuh, si Agan bilang kalau dia mancingnya di sebelah barat dan menghadap ke timur dan lebih jauh dari rel. Pokoknya si Agan ini dia mancing ada di sebelah barat terus ngadep ke timur. Si Agan nih juga bilang nih di ceritanya kalau arah barat itu kayak bisa dibilang sarangnya makhluk-makhluk tak kasat mata ada di situ. Kayak misal yang korban pemerkosaan yang disilet-silet mukanya, terus yang nenek tangan buntung juga, terus yang dua korban kecelakaan kereta yang badan sama kepalanya udah pada nggak utuh. Pokoknya di sebelah barat tuh kayak sarangnya aja. Nah, selama si Agan ini mancing, pandangannya tuh selalu tertuju ke seberang kali. Selain ke seberang kali, si Agan ini juga sering banget merhatiin gerak-geriknya temannya si Hendra. Dan guys, ketika si Agan ini lagi merhatiin sekeliling, terutama ketika dia lagi merhatiin rel, tiba-tiba dia ngeliat ada sosok perempuan berbaju putih yang kelihatannya tidur di rel, tidur di atas rel, terus tiba-tiba terbang loncat ke arah barat. Dalam hatinya si Agan tuh kaget banget, tapi dia di situ juga bersyukur gitu, alhamdulillah. Karena dia ngelihatnya dari kejauhan, bukan kayak waktu dia ngelihat hantu yang kepalanya copot itu loh guys. Setelah dia ngelihat hal itu, dia mulai mengalihkan pandangannya. Dia mulai ngelihat ke arah Rudy, tapi pas banget si Rudy juga lagi ngelihat ke arah si Agan. Jadi kayak mereka kayak saling lihat-lihatan terus kayak tektok gitu loh. Kayak klik gitu loh. Mungkin aja yang si Rudy lihat sama kayak yang Agan lihat. Tapi pas mereka lagi pandang-pandangan gitu, si Rudy ya diem aja, dia nggak ngomong apapun. Udah kayak gitu, si Agan akhirnya kembali merhatiin ke sekitar. Apalagi dia selalu merhatiin temannya si Hendra kan. Ya khawatir aja gitu, takutnya nanti tiba-tiba ada dia ngelihat sesuatu, terus nanti dia kecebur ke kali atau enggak, tiba-tiba ada kereta yang lewat terus dia tewas ketabrak kan, kita nggak ada yang tahu. Sambil merhatiin temannya si Hendra, si Agan juga sambil ngeliatin si Hendra. Si Hendra nih emang pas lagi semangat-semangatnya dan lagi asik banget buat mancing. Karena pas banget dia tuh hoki. Di tempatnya dia itu dia udah dapet ikan cuy. Kayak dalam waktu 1 jam dia tuh udah dapet 2 ikan. Gimana gak seneng coba dia ada di situ kan. Sedangkan si Rudy, si Agan sama temannya si Hendra nih gak dapet ikan sama sekali. Nah tapi guys, ada yang aneh nih sama si Hendra. Pas si Agan lagi ngeliat si Hendra ngeliat juga ke si Agan, tapi sambil kayak celingak-celinguk. Terus tiba-tiba dia senyum si Agan. Si Agan tuh udah ngerasa sebenarnya aneh nih orang, tapi ya dibiarin aja gitu. Kayak dia pura-pura, dia kayak nggak mau berpikiran aneh-aneh dulu di situ. Semakin malam, si Agan mulai nanya tuh ke si Rudy, sekarang jam berapa? Nah, karena si Rudy tuh udah bete dari awal aja tuh dia udah bete gitu. Pas si Agan nanya mau sampai jam berapa, si Rudy tuh ketus banget jawabnya. Sampai dia kapok. Jawabnya kayak gitu, ketus banget. Udah si Rudy makin ketus, makin bete. Akhirnya si Agan balik ke posisinya lagi. Dia ngamatin sekitar. Dan kali ini pandangan dia ketemu tuh sama pandangannya si Hendra. Si Hendra ngelakuin hal yang sama kayak tadi. Dia celingak-celinguk lagi. Tapi bedanya kali ini celingak-celinguknya ini gak dilanjutkan dengan senyuman, tapi dilanjutkan dengan tatapan melongo natap si Agan, kayak seakan-akan dia tuh mau nanya gitu. Akhirnya karena makin malam, makin dingin, terus si Hendra sama temennya yang gak mau pulang, si Agan pura-pura dia tuh ke tempat temennya si Hendra yang agak jauh itu kan. Dia pura-pura mau ngambil udangnya. Terus kata si Agan, terus si Agan tuh kayak ngambil udangnya temennya si Hendra, diambil semuanya. Terus dia bilang ke temennya si Hendra, kalau butuh samperin saya aja mas. Maksudnya itu biar temennya Hendra balik, gak semakin menjauh ke arah barat. Tapi temennya, ya karena temennya pendiam ya, jadi dia ya diem aja gitu, sampai pulang, sampai kalau nggak dipanggil pun dia bakal tetap ada di situ. Pas mau balik ke posisi dari temennya si Hendra ini, si Agan mau balik ke posisinya dia kan kayak harus turun dari jembatan gitu kan. Nah, pas dia turun dari jembatan, di sekitarnya tuh banyak ilalang. Pas banget dia lagi turun, terus dia ngelihat ke arah ilalang itu, dia ngelihat orang tingginya hampir sama kayak ilalang itu, dan rambutnya putih semua. Kedengeran kayak bunyi kresek-kresek
gesekan antar ilalang, dan ternyata kepala itu adalah kepala laki-laki tua kerdil yang dia lihat di minggu kemarin. Karena kaget, akhirnya si Agan cuma bisa diem aja kan. Si Agan diri di samping rel sambil nunggu kemunculan sosoknya itu. Tapi si sosoknya ini kayak seakan-akan udah tahu kalau si Agan tuh lagi nungguin. Akhirnya pandangan mereka berdua bertemu dan sosok kakek-kakek itu tersenyum ke si Agan. Ya lagi-lagi ya namanya juga setan ya, pasti takut lah, mau dia senyum kek, mau dia secakep apapun ya pasti tetap takut kan. Akhirnya si Agan langsung refleks tuh, dia loncat turun dan langsung jalan nyamperin si Rudy. Yang dipikirannya si Agan cuma satu, gimana kalau sosok itu nemuin temennya si Hendra? Apa yang bakal terjadi coba? Si Agan nemuin si Rudy, dia ngajak Rudy buat pulang, tapi dibalikin lagi sama si Rudy. Hendra dan temennya mau nggak buat diajak pulang? Dan jawabannya si Rudy ini membuat si Agan balik ngeliat ke arah temennya si Hendra. Dan kalian tahu apa guys? Di tengah-tengah rel itu, yang orang tua kerdil itu udah ada di tengah rel, jalan ke arahnya si temennya Hendra. Si Agan makin takut dan khawatir di situ. Tapi ternyata alhamdulillahnya sosok itu cuma ngelewatin si temennya Hendra doang. Nggak ada kejadian apa-apa di situ. Kayak nggak lama kemudian, beberapa menit kemudian dari kejadian itu, si Rudy udah nyerah lah dia. Akhirnya dia yang ngajak semua orang buat pulang. Akhirnya semua orang nurut apa katanya Rudy. Semua orang pada benahin alat pancingnya dan lain-lain. Pokoknya mereka siap-siap. Si Agan sambil dia siap-siap, dia juga sambil kayak mikir gitu. Kok si Rudy malah ngajak balik? Kok si Rudy malah ngajak pulang? Padahal tadinya dia yang mau nguji nyali teman-temannya kan. Akhirnya guys, udah pada beberes, terus mereka siap-siap buat pulang. Si Agan mulai neriakin temannya si Hendra. Nah sebenarnya guys, pas masih beberes pancingan itu, temennya si Hendra itu kan jauh ya letaknya. Jadi yang beberes tuh sebenarnya mereka bertiga doang, cuma si Rudy, Hendra, sama si Agan. Nah si temennya ini sampai mereka selesai beberes, temennya ini masih mancing. Jadi si Agan mulai neriak-neriakin si temennya si Hendra ini nih. Pas lagi neriak-neriakin temennya Hendra, si Rudy tuh kayak kaget, terus takut, terus dia kayak kayak gitu pokoknya ke si Agan. Tapi si Agan ya tetap nggak menghiraukan. Pokoknya gimana caranya si temannya si Hendra balik lagi ke sini. Nggak lama kemudian temannya si Hendra nih nyamperin mereka bertiga. Sambil jalan si temannya Hendra nih bilang ke si Hendra, "Rokokku di mana, Hendra? Lagi enak-enak mancing juga malah kamu ambil rokoknya." Pokoknya kira-kira kayak gitulah temannya si Hendra tuh bilangnya. Dan tentu saja guys, mereka bertiga, Hendra, Agan, dan Rudy sama-sama melongo terus saling lihat-lihatan karena emang nggak ada yang nyamperin si temannya Hendra kecuali si Agan, dan mereka bertiga tahu betul itu. Ya buat menenangkan hatinya dan buat menenangkan hati semua orang, akhirnya si Agan kayak bilang dia yang ngambil rokoknya. Akhirnya si Agan bilang kalau dia yang ngambil rokoknya. Terus udah gitu si temannya Hendra nih ngomong lagi, "Itu di sana ada apa ya? Kok rame-rame? Ada suara gamelan, ada suara gendang. Pokoknya rame deh." Ngedenger info yang sangat bermanfaat dari temennya Hendra itu, mereka bertiga, apalagi si Agan ya, perasaannya langsung campur aduk di situ. Gak ada yang berani ngomong-ngomong lagi di situ. Dan si Rudy dan si Agan tuh langsung paham apa maksud dari temennya si Hendra. Dan ternyata guys, suara gendang, pokoknya suara rame-rame gendang gamelan itu didengar. Dan ternyata guys, setelah dicocok-cocokin sama si Agan, si laki-laki tua kerdil dan perempuan baju putih yang tiduran di atas rel terus tiba-tiba lompat itu, ternyata mereka sama-sama menuju ke arah barat. Dan di arah barat itulah ada suara rame-rame, suara gamelan, suara gendang, pokoknya suara rame-rame kayak orang pesta. Lagi temennya si Hendra nih cerita-cerita tentang suara rame-rame, tiba-tiba dia berhenti, tidak melanjutkan lagi perkataannya, dan tiba-tiba temennya si Hendra ini kaget, loncat jingkrak-jingkrak sambil nunjuk-nunjuk ke arah sana, kayak seakan-akan dia ngelihat sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Buru-buru si Agan nyuruh Hendra buat nyiapin motornya. Akhirnya mereka pulang, si Rudy naik motor sendiri, terus si Agan, Hendra, dan temennya Hendra nih cengtri dengan posisi temennya si Hendra diapit, pokoknya di tengah pokoknya. Di sepanjang perjalanan temennya si Hendra nih teriak kenceng banget. Si Agan sama si Hendra berusaha buat nenangin temennya ini. Sepanjang perjalanan temennya si Hendra nih disuruh merem sama si Agan. Akhirnya sampailah mereka di rumahnya Rudy. Karena posisinya di situ Rudy masih bete sama dua orang itu, si Agan nyuruh Rudy buat beliin nasi goreng. Ya dengan tujuan biar suasana makin intens gitu. Biar percakapan bisa makin intens antara mereka bertiga, antara Hendra, temennya, dan juga si Agan.
Dengan muka yang masih syok dan murung, akhirnya temannya si Hendra nih mulai bercerita. Dia bilang, katanya pas dia lagi nyamperin si Agan, si Hendra sama si Rudy, dia kan ngeliat ke bawah rel kan. Tapi di bawah rel itu ada 2 bayangan, sedangkan kan dia cuma sendiri. Dan di kiri kanannya dia nggak mungkin bisa orang jalan, soalnya nanti pasti bakal nyebur kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok bayangan itu yang ada di bawahnya dia tiba-tiba copot kepalanya dan dia dengar kayak suara kepala jatuh ke air, kayak bluk, pokoknya kayak gitu. Si Hendra karena bukan orang situ ya dia percaya nggak percaya kan. Sedangkan si Agan ya kayak cuma kayak hantu tanpa kepala ya. Gitu ya. Ya cuma kayak gitu doang. Padahal ya si Agan juga sama-sama takut. Akhirnya ditambahin lagi lah ceritanya sama si temennya si Hendra. Dia bilang kalau kepalanya tuh udah nggak utuh. Kepalanya hancur, bahkan matanya tuh udah nggak ada. Dan seluruh kepalanya berlumuran darah. Dan dia bilang kalau kepalanya itu berguling mengikuti arah dari badannya. Dan guys, ternyata pada malam itu mereka semua. Dan ternyata guys, pada malam itu mereka bertiga, Hendra, Rudy, sama si Agan nih saling celingak-celinguk. Kayak mereka tuh ngerasa kayak ada dorongan buat mereka bertiga saling lihat-lihatan pada malam itu, pada saat mereka lagi mancing. Terus menyambung cerita dari temennya, si Hendra nih juga cerita. Dia bilang ke si Agan, dia tuh dengar suara orang berdehem-dehem mulu. Kayak dia dengar suara kayak gitu. Dan awalnya dia kira itu suaranya si Agan. Karena emang kan si Hendra sama si Agan deketan kan, agak deketan daripada teman-temannya yang lain. Dan ternyata suara dehem-dehem itulah yang bikin si Hendra celingak-celinguk ngeliat ke si Agan. Yang awalnya senyum, terus dia jadi celingak-celinguk penuh tanda tanya. Pas mereka lagi cerita-cerita kayak gitu, gak lama kemudian si Rudy datang bawa nasi goreng. Tapi bukannya mukanya seneng ya karena beli nasi goreng. Mukanya tuh kayak muka-muka orang panik, kaget, terus mukanya tegang. Sambil dia tuh bilang kalau di sekitar jembatan yang tadi mereka mancing ada kecelakaan. Terus mereka yang pada denger nih langsung kaget sambil kayak mikir gimana coba kalau misalkan mereka terlambat aja pulangnya. Pasti mereka yang bakal jadi korbannya. Tapi guys, kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, kayaknya nggak mungkin gitu ada korban jam segitu. Ada orang yang lewat jam segitu. Soalnya ya mereka aja sisa berempat kan lagi mancing itu. Tapi kita nggak tahu deh. Kita lanjut cerita lagi aja. Mendengar hal itu, habis nyeritain hal kayak gitu, pas malam itu juga si Rudy ngajak mereka buat ngeliat siapa korbannya. Tapi temannya si Hendra nih nggak mau. Ya mungkin dia udah kapok kali ya sama kejadian yang dia lihat tadi. Akhirnya mereka bertiga nginep di rumahnya si Rudy. Pas malam itu si Agan tidur duluan. Dan for your information guys, si Rudy ini orangnya ceplos-ceplos banget dah. Si Agan dari tadi ngobrol sama Hendra sama temennya itu kayak masih ngerem-ngerem gitu loh, kayak masih nyensor biar mereka nggak ketakutan banget. Tapi ternyata pas malam itu si Hendra dan temennya diceritain yang segamblang-gamblangnya sama si Rudy. Dan guys, walaupun udah diceritain sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sama si Rudy, si Hendra nih kayak seakan-akan nggak punya rasa takut gitu loh. Malah dia ngajakin lagi buat mancing minggu depannya. Mungkin karena si Hendra ini belum pernah ngelihat langsung kali ya, dia juga belum ngerasain gimana ngerinya hantu-hantu yang ada di situ kan. Coba guys, kira-kira apa yang akan terjadi ketika mereka bertiga, Hendra, Agan, dan Rudy mancing lagi minggu depannya? Oke guys, ceritaku cukup sampai di sini dulu. Gimana menurut kalian cerita hari ini? Serem atau enggak? Stay tune ya guys, soalnya cerita ini panjang, nggak panjang banget sih, tapi masih ada lanjutannya. Dan kita bakal tahu cerita lanjutannya di minggu depan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan supaya aku makin semangat bikin video. Oh iya, komen dong guys, gimana tanggapan kalian tentang cerita-cerita di video ini. Dan buat kalian yang punya cerita horor, pengalaman horor, bisa loh kalian share ke aku buat aku bawain lagi di video ini. Atau mungkin kita mau collab? Ya nggak, Bapak Editor? Kita hadirkan kalian mungkin. Ditunggu saja. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.